ketika dia akselerasi, jalan menanjak, pokoknya pas dapat beban berat itu dia nyendat. Ketika dia idle tuh gini, kita kalau dia dipakai buat idle dan juga kecepatan rendah, itu batuk-batuk. Pokoknya titik warna putih fokus bekas terbakar. Penyebabnya yang paling sering apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Topedia, selamat sore dari bengkel kesayangan kita, Bengkel AH Motor Yogyakarta. Sobat Topedia, bagaimana kabarnya di sore hari ini dengan konten-konten terbaru kita dari Bengkel AH Motor Yogyakarta. Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua. Dan Sobat Topedia yang sedang berkendala dengan mobilnya, seperti ini yang depan kita ini ada Matic, turun Matic ya. Ini pakai CVT, yang sebelah juga itu masalah AC. Nah, yang ini lagi perbaikan kaki ya. Yang sebelah kita ini juga ada tuh yang sedang perbaikan rack steer ya. Nah, Sobat Topedia, mungkin Sobat Topedia sedang ada kendala dengan kendaraannya, kendaraan kesayangannya, silakan datang ke AH Motor bersama Mas Ardi di sini dan kawan-kawan bisa membantu, insya Allah ya, membantu permasalahan mobil Anda. Apakah itu agak sedikit sudah mencari solusi, belum ketemu masalahnya apa? Nah, mungkin di sini kita bisa menemukan masalahnya dan menyelesaikan permasalahannya. Baik Sobat Topedia, kita akan membahas satu konten yang menarik bersama Mas Hardi. Beliau di mana ya? Ah, itu dia tuh. Nah, lagi ngapain tuh beliau di sana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Topedia. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Mas Hardi, ngapain Mas Hardi ini? Lagi beli spare part. Beli spare part. Injektor. Ini gudang spare part Sobat Topedia. Ya, kalau mau order spare part, kita taruh linknya di bawah ya. Ini ada 1 triliun ekspor. Kasbon semua katanya. Baik, Sobat Topedia, apa yang mau kita bagi bersama Mas Hardi sore hari ini? Mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat kita semua. Iya, siap. Ini. Mas Hardi, ini ada yang unik Mas Hardi, yang sebenarnya sering dibahas tapi sering muncul kasus ini. Iya, sering muncul juga, sering dibahas juga. Iya, kan? Nah, tapi ini beberapa belakangan ini udah jarang kita bahas lah. Ya, mudah-mudahan bisa memberi manfaat buat Sobat Topedia ya. Siap. Nah, Mas Hardi gini, kan kadang kita pemilik mobil bensin ini ya, apakah itu mobil yang baru atau yang sudah berumur lah ya? Bensin ya? Bensin ya. Ya. Nah, ini kasusnya tuh nyendat kayak naik kuda tuh loh. Itu. Ya kan? Kehabisan bensin. Kehabisan bensin ya kan? Nah, tapi ini beberapa kasusnya itu kadang berbeda-beda rupanya ya. Oh ya betul. Ada yang lagi apa? RPM rendah, digas dikit, gitu. Ada yang hidupin AC. Nah, ini gimana Mas Hardi ini? Ya, betul. Jadi gini, Pak. Wah, ini pas banget saya lagi mau ganti busi nih. Wah. Jadi gini. Nah, ini kita anggap ini busi ya. Oke. Emang ini busi. Emang busi itu. Jadi kita harus tahu betul bagaimana syarat pembakaran. Jadi mobil itu bisanya dia gerak itu kan ada kekuatan, ada daya. Nah, di situ ada yang menyebabkan dia punya power tuh, kekuatan itu, yaitu adalah pengapian. Bukan pengapian, pembakaran. Nah, pembakaran itu syarat terjadinya ada 3 di dalam mesin ini. Kompresi, terus kedua bensin atau campuran bahan bakar udara, terus yang ketiga adalah pengapian. Nah, pokoknya itu 3 itu. Ketika salah satu syaratnya itu dia mengalami gangguan, maka yang terjadi adalah gagal pembakaran. Kalau bahasanya di scanner itu misfire. Jadi kegagalan pembakaran itu penyebabnya yang paling sering ya Pak ya. Ini kalau kita bicara mechanical itu adalah kebocoran kompresi. Kebocoran kompresi itu bisa dari klepnya nggak rapat. Artinya perlu disekur, atau mungkin karena timingnya salah. Jadi timing itu dia mungkin udah secara pemasangnya udah benar, tapi kadang beberapa sprocket itu ada yang aktif Pak. Sehingga dalam pemasangnya harus disemprot dulu supaya dia ketika dipasang nanti dapat tekanan oli, itu dia posisinya itu pas. Itu bisa juga. Jadi pernah kita dapat ini sekilas dulu ya, kompresi dulu ya. Pernah kita dapati mobil ini kita dapati habis turun mesin Pak. Habis turun mesin ternyata senantiasa kalau dia dipakai buat idle dan juga kecepatan rendah itu batuk-batuk, nyendat-nyendat. Nah, kita kan udah nyariin di sektor pengapian sama ini campuran bahan bakarnya, tapi ternyata masih gitu juga. Begitu kita cek pakai data monitor, ini pakai scanner hanya bisa ngeceknya Pak. Itu kita cek derajat CA nya itu dia
tidak sesuai dengan spek intinya. Akhirnya apa? Ketika dia idle tuh gini, dikenal itu adalah letupan, dep 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 dep, nah, kayak gitu, seperti itu. Nah, dia mobilnya starternya aman, bisa hidup, tapi dia idle-nya dia tidak mau sempurna. Itu biasanya timingnya itu loncat tuh, entah dia setengah gear ratio atau 1 gitu, sehingga dia mengakibatkan berbet. Itu ketika dia idle. Nah, ketika kecepatan rendah, efeknya dari berbet ini tadi nyendat. Nah, gitu. Itu yang sering, itu kompresi pertama. Yang kedua, ini pengapian. Pengapian yang paling sering itu adalah busi. Kadang-kadang gini, ini mobil kita kan depan kita ini ada Grand Livina. Grand Livina yang dia notabene kompresinya tuh tinggi ya Pak ya. Di atas 11-an itu dia kalau pakai busi biasa seperti ini, kan biasanya kalau Grand Livina itu pakai tengahnya itu platinum minimal. Jadi dia semakin baik bahan elektroda positif maupun negatifnya itu semakin tahan terhadap panas. Misalnya kalau dia Grand Livina minimal platinum, atau kalau bawaan pabriknya iridium itu 2 mata ini dia runcing semua, lancip semua kayak jarum gitu. Itu dia tahan terhadap panas, tahan terhadap kelembapan basahnya bahan bakar, itu sehingga dia dipakai di kilometer sampai 100.000 km pun itu masih aman, dia nggak mati businya seperti itu. Nah, ketika busi ini dia mengalami loncatan bunga api yang jelek, tidak konsisten loncatannya, itu dia ketika dapat semprotan bahan bakarnya agak banyak, maka dia terjadi gagal pembakaran. Kayak gitu Pak Taufik. Contohnya ketika dia akselerasi, jalan menanjak, pokoknya pas dapat beban berat, itu dia ada tuh sejenis kayak nyendat. Nah, kayak gitu. Itu biasanya dari sini busi. Atau bisa juga kalau yang Grand Livina ini kan dia kan sudah direct ignition. Jadi masing-masing ruang bakar itu memiliki 1 buah koil. Di sini antara koil unit dengan busi bagian ujungnya. Nah, ini businya punya X-Rail ya, punya Grand Livina. Bagian ujungnya ini dia ada penghantar namanya selongsong koil atau protektor koil. Itu kadang-kadang di bagian ujung-ujung ini ada titik warna putih. Jadi di bagian sininya atau bagian belakang sininya, pokoknya titik warna putih fokus bekas terbakar. Nah, titik itulah yang menjadikan api itu keluar. Jadi api ini dia akan mencari ground terdekat. Bocor cerita itu? Bocor. Nah, mesinnya tetap hidup. Di glayer atau di gas spontan itu dia tetap menghasilkan suara yang responsif. Tapi ketika dia dapat beban, ketika dapat jalan menanjak, ada digas sedikit itu dia rebutan. Nah, itu biasanya ini Pak, yang paling sering banget ya. Itu untuk Grand Livina itu ini. Untuk dari sektor ignition atau pengapian. Atau bisa juga bocornya bukan di sini, tapi di coil unitnya. Jadi ketika kita buka selongsongnya seperti ini, malah di unitnya ya. Nah, biasanya ketika habis dibuka ini di bagian sini ada garis putih yang dia keluar. Nah, garis putih itulah yang mengakibatkan kebocoran pengapian, sehingga ketika dia akselerasi dia timbul nyendat. Itu 2 poin ini yang paling sering dari ignition. Adapun dari supply bahan bakar itu ada yang paling sering bukan di injektornya sih sebenarnya, tapi di belakang, yaitu di saringan pompa. Jadi saringan pompanya dia tersumbat, itu mengakibatkan supply bensinnya menjadi berat. Nah, kalau dia berat, lambat, tekanannya akan turun kadang seketika. Atau bisa juga karena kotoran tersebut mengakibatkan regulatornya tersumbat. Nah, regulator itu kan 1 item spare part yang ada di dalam tekanan pompa bensin, itu yang dia mengatur tekanan tersebut. Nggak boleh terlalu tinggi dan juga nggak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah dia akan mampet, kalau terlalu tinggi dia akan ngemboskan. Kayak gitu, sehingga terjadi tekanan yang konstan itu 3,5 sampai 4 bar. Itu regulatornya kalau dia kotor dia tersumbat, atau kalau dia macet itu dia mengakibatkan ngobos. Akhirnya tekanannya dia tidak sempurna, tidak bagus, tidak konstan, mengakibatkan nyendat ketika dia di gas gitu Pak Taufik. Baik, itu 2 Mas. Yang tadi kan masih ada 1 lagi. Udah 3 ya? Nah, udara udah belum? Kompresi itu termasuk nanti ada udara di sana. Kayak gitu. Terus yang kedua itu dari pengapian. Terus yang ketiga dari bahan bakar. Nah, dari kompresi ini sendiri sebenarnya banyak faktor juga. Salah satunya adalah tadi yang Pak Taufik sebutkan, misalnya adanya udara yang bocor.
Kompresinya bagus. Tapi udaranya bocor itu sih sebenarnya masuknya ke campuran bahan bakar dan udara ya. Campuran bahan bakar dan udara misalnya kayak mobil ini. Di sini antara throttle dengan manifold ini ada lubang, Pak. Nah, ini lubang ini dia sebetulnya adalah gasket atau o-ring. Nah, o-ringnya di sini kalau dia teman-teman misalnya dia tune up sendirian teman-teman nih, wah saya kalau ke bengkel kayaknya kalau cuma tune up bisa nih. Akhirnya dilepas. Nah, lupalah itu masang ininya gasketnya. Begitu dipasang, wah RPM-nya naiknya. Tapi itu ekstrim, jadi kelihatan banget tuh nggak nyamannya. Kalau udara palsu masuk. Jadi udara palsu masuk itu dari idle saja sudah masalah, Pak. Jadi nggak melulu nyendat ya, tapi dia idle saja, itu RPM-nya dia ngayun. Itu kebanyakan dari udara yang tidak bagus campurannya dengan bahan bakar. Termasuk juga tadi, kayak misalnya yang pertama saya sebutkan ya, timingnya itu dia nggak pas, akhirnya penutupannya nggak rapet, itu pun juga bisa mengakibatkan ketika dia idle menjadi tidak stabil. Jadi gitu. Jadi adanya kebocoran kompresi, kebocoran udara palsu, itu dia mengakibatkan idle-nya dia berebut. Kayak misalnya teman-teman yang megang Serena X-Trail, di bagian belakang manifold sini ada saluran ya ini, Pak, apa namanya? Evap kanister. Itu fungsinya gas buang, bukan gas buang, gas bensin yang dia nguap itu bisa masuk ke dalam manifold. Nah, itu kalau dia misalnya selangnya digeriget tikus atau nggak kepasang, itu waktu posisi adem aman. Tapi begitu dia solenoid itu udah terbuka, maka yang terjadi adalah udara palsu masuk. Nah, itu gitu. Ketika mesinnya panas, itu biasanya kayak gitu. Baik, Mas Ardi, ini kalau kita agak jauh sedikit nih. Jauh banget, Pak. Soal sensor. Nah, ini gimana, Mas Ardi? Ada hubungannya nggak? Ya, kalau untuk sensor rata-rata kebanyakan ya, Pak, hampir 80% sensor yang ada di mesin itu mengakibatkan indikator check engine-nya nyala. Oh, itu dia. Jadi kalau misalnya oksigen sensor mati atau map sensor mati atau mungkin adanya kebocoran yang berlebih, itu dia akan muncul indikator engine-nya nyala. Dia menunjukkan bahwasanya air fuel-nya, komposisinya dia tidak sempurna. Nah, yang terjadi adalah nyalanya indikator BBM. Tapi ada beberapa 20% yang dia tidak terdeteksi oleh sensor ininya apa namanya indikator check engine. Misalnya pin soket yang dia tidak terlalu rapat. Misalnya ini kayak ini nih. Ini kan ada map sensor, Pak. Nah, ini kan dihubungkan dengan kabel. Kabel ini kan fleksibel, Pak. Nah, kabel fleksibel ini lama-kelamaan ketika dia dapat panasan dari mesin menjadi kaku. Ketika dia kaku, ketika kita buka air duct waktu tune up itu dia bisa sedikit longgar. Nah, kelonggaran itu yang mengakibatkan tahanan jadi nggak bagus. Nah, tahanan nggak bagus itu akan ngaruh terhadap pembacaan sensor yang ada di sistem ini ya, apa namanya, kelistrikan mesin. Sehingga ECU itu baca AF, air fuel-nya itu harusnya 100% plus minus 10 sampai dengan 15% ya. Itu selalu senantiasa stuck atau macet di 70%. Sehingga 70 paling tinggi 80. Nanti begitu 100 dia akan gitu. Jadi naik turun. Tapi itu tidak yang grek itu enggak, tapi beda ya ayunan. Lama terus nanti turun lagi. Karena nanti ECU akan menyesuaikan, Pak. Akan berusaha untuk menyesuaikan sehingga proses berusaha untuk menyesuaikannya itu menjadikan RPM-nya jadi tidak stabil. Gitu, Pak Topik. Baik, berarti gejala ini dibedakan antara satu yang tidak dideteksi oleh check engine, yang satu lagi check engine nyala. Kalau check engine nyala gampang. Ya enggak juga sih. Tinggal lagi check engine nyala, scan, oksigen sensornya bermasalah. Itu kita ganti, kemungkinan besar sembuh. Misalnya Serena C26, terus ada Grand Divina. Efeknya kalau misalnya dia check engine-nya nyala disebabkan karena oksigennya, itu teman-teman bakal ngerasain tuh ketika kita akselerasi, saat mobil tidak kunjung jalan, berat gitu, Pak. Tapi begitu pedal gasnya dilepas, kadang RPM-nya naik sendiri. Itu oksigen sensor. Itu sering kita jumpai untuk mobil-mobil yang umurnya udah di atas 15 tahun. Kayak misalnya Grand Divina 2010, 2009, itu yang umurnya udah di atas 15 tahun itu biasanya oksigennya itu kena. Rata-rata kenanya bukan karena kesalahan pakai bahan bakar, bukan, tapi karena murni umur. Mas Ardi, ini pertanyaan terakhir, Mas Ardi.
Nah, kalau kita nih sebagai penonton AHpedia, habis menonton ini video ini gitu kan? Ternyata mestinya berebut. Bukan, dia langsung mengerjakan di rumah. Ini pasti adalah busi, gitu. Iya. Dia ganti busi. Nah, ini gimana Mas Ari? Boleh nggak hal seperti itu? Boleh aja, tapi pasti atau enggaknya belum tentu. Kan tadi bilangnya pasti. Oh. Jadi bisa. Jadi misalnya teman-teman ada kok idol saya nggak sempurna. Mungkin bukan idol ya. Kalau idol mungkin hanya beberapa orang aja yang dia peka ngeliat idolnya gitu. Kadang kan idol naik turun itu kan bisa banyak faktor, Pak. AC kadang on off itu juga betul. bisa naik turun, atau mungkin ketika dia suhu panas mesin itu tercapai di atas 98 derajat, motor fan-nya nyala, itu juga RPM-nya naik turun. Itu normal. Atau mungkin ketika Matic masuk posisi D, RPM-nya turun, itu normal selama dia tidak mati mendadak, atau selama dia tidak menjadikan ketika digas RPM-nya tambah drop. Nah, kalau digas RPM tambah drop itu udah lain ceritanya. Tapi ada beberapa yang sifatnya idolnya itu normal. Tapi kalau misalnya teman-teman dapati ini mobil nggak seperti biasanya nih, ketika kita gas pelan, agak dalam gasnya dia nyendat, teman-teman yang paling urgent dicek adalah memang pengapian. Karena kebanyakan yang terserang di mesin untuk item nyendat atau penyakit nyendat itu adalah busi dan koil yang mengalami masalah. Dan yang paling sering adalah busi yang model kayak gini nih Pak nih. Yang model-model biasa kayak gini. Teman-teman mungkin bisa cari di Google ya, apa RTL FR5A ini kan pasti kan ada artinya. Entah dia kondisi dingin, atau entah dia kondisi panas, atau dia speknya seperti apa, nanti teman-teman baca. Terus biasanya di sini ini elektroda positifnya ini habis. Atau bisa juga elektroda negatifnya yang L-nya ini, yang tekuan L-nya ini dia habis, atau jaraknya terlalu jauh. Jadi idealnya adalah 1 mm. Kalau kayak gini, ini terlalu sempit. Jadi dia nggak ada 1 mili nih. Harusnya ini direnggangkan. Ini direnggangkan sedikit. Tapi karena ini adalah busi bekas, maka ini kita bisa jadikan contoh bahwasanya penyetelan yang seperti ini terlalu rapat. Jadi teman-teman bisa pakai penggaris bisa, atau kalau ada filler dig itu teman-teman bisa cek ketebalannya, tetap ini ke jaraknya itu 1 mm itu sudah cukup. Jadi jangan terlalu rapat. Kalau terlalu rapat itu dia biasanya timbul panas, kalau terlalu renggang itu timbul nyendat kayak gitu. Karena loncatannya dia menjadi tidak cepat, Pak. Gitu. Ini dengan syarat kalau cek engine nggak hidup ya? Ya, kalau cek engine nggak hidup. Kalau cek engine-nya hidup biasanya ada banyak cara. Kalau Nissan itu kita bisa lakukan scan manual menggunakan pernah kita buat contohnya yang waktu video pertama dulu. Atau kalau mobil-mobil yang lainnya biasanya sih tergantung ya, teman-teman bisa browsing di YouTube juga untuk mencari deteksi apa yang menjadikan cek engine itu nyala, itu dari sensor sebelah mana itu akan ketahuan. Tapi kalau lebih akurasinya tentunya pakai scanner. Gitu. Kalau pakai scanner itu kelihatan. Nah, nanti cek engine ini nyala kenapa? Kadang bukan serta-merta karena mesin, Pak. Kadang juga kalau beberapa bodi elektrikal itu ada yang switch remnya ini tidak fungsi, akhirnya cek engine nyala kayak gitu. Atau mungkin kadang beberapa ada sensor-sensor ABS itu juga menjadikan nyala, atau mungkin voltage drop, pengisian yang dia terlalu ngedrop selain baterai nyala, itu cek engine juga nyala gitu. Jadi cek engine itu hanya menandakan bahwasanya di sistem kelistrikan mesin itu ada masalah dan harus dicek. Kayak gitu, Pak. Baik, terima kasih Mas Ardi. Ya, Pak. Ini solusi yang tepat buat Sobat AHpedia yang punya masalah. Dan ternyata tidak hanya mobil tua ya yang bisa jadi nyendat. Mobil muda itu malah banyak juga. Kalau mobil tua itu kebanyakan itu, Pak, busi. Terus kalau beberapa mobil kan tidak main direct ignition ya. Jadi beberapa itu ada yang cuma satu koil untuk empat distribusi ya. Itu biasanya koilnya nggak ada masalah. Kadang itu masalahnya di campuran bahan bakar dan juga udara. Kadang ada kebocoran kayak gitu. Kadang pompa bensin, saringan bensin yang buntu itu juga bisa. Sering-seringnya sih itu. Tapi kalau untuk mobil-mobil yang baru itu lebih kompleks lagi. Itu kadang cuman pin soket yang renggang itu aja itu bisa mengakibatkan masalah. Kayak gitu, Pak. Kadang software juga bisa masalah. Wih, softwarenya Ecu. Baik. Ini banyak. Baik. Jadi buat teman-teman senantiasa, kita pun juga di bengkel tetap belajar terus. Teman-teman juga belajar terus. Cari banyak referensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.